Kalau yang namanya berdoa itu memang buat kita sebaiknya berjamaah. Sebab berjamaah itu akan lebih dipandang oleh Allah agar apa yang kita minta itu dikabul oleh Allah. Doa-doa yang dibaca oleh imam kita aminin, itu yang akan dikasih oleh Allah. Gitu. Amin, jangan ragu-ragu. Tapi juga kita harus punya doa sendiri, gitu. Ketika kita sendiri, kita berdoa kepada Allah. Habis sholat begini nih, habis doa dari imam nih, kita sembahyang sunnah, berdoa lagi silakan. Sebab bisa jadi doa yang tadi dibaca sama imam, imam biasanya ngikutin ilmu fikih. Maksudnya ngikutin ilmu fikih apa? Kalau doa jangan panjang-panjang. Sebab belum tentu makmum yang ngaminin itu redok semua. Nanti akhirnya jadi apa? Jadi fitnah yang cukup panjang. Gitu. Kalau udah diri-diri, silakan doa sepanjang-panjangnya. Kalau perlu tangan ikat biar gantung terus. Biar gak jatuh-jatuh itu tangan. Kalau udah diri-diri, kalau rame-rame jangan. Iya. Ngample begini. Iya, adabnya kurang. Iya. Iya, adabnya kurang. Iya. Kalau minta makan kudunya begini. Memang harus apa? Harus diangkat gitu. Iya, jadi intinya kalau buat diri-diri berdoa silakan sepanjang-panjangnya. Tapi kalau buat rame-rame dikhawatirkan terjadi fitnah, itu mohon maaf ya, ada sebagian ulama yang mengatakan bisa mubazir doa itu. Kita doa panjang banget. Bapak-bapak ada udah begini. Sampai begini. Nah itu udah. Iya, saya tahu pegel begitu. Mubazir itu. Hah? Iya, itu nadanya juga udah beda-beda itu. Ada yang aminnya, amin ngambel udah. Amin ya Allah. Awalnya amin ya Allah. Amin. Lah ini lama. Amin. Nah, itu. Udah sering saya dengar itu. Amin. Amin. Lah amin gitu. Udah itu diiringi dengan lemahnya gerakan, gini udah, macam-macam. Ini sih bukan kata orang, Pak. Saya pernah ngaminin doa, ada seseorang berdoa sampai sejam lebih. Orang kata saya, lah ini bagaimana sih caranya nih ya? Saya gitu. Itu artinya saya ada pembuktian bahwa ulama-ulama kita itu mengajarkan kalau untuk jamaah itu secukupnya, seperlunya. Kenapa? Pasti mereka punya punya hajat-hajat yang berbeda. Jangan lama-lama. Yang penting intinya aja udah gitu. Kalau berdoa rame-rame. Kalau sampai kayak gitu sampai sejam itu berdoa. Wah, Allah Rabbi. Kasihan saya itu. Iya. Amin udah kagak ada suaranya udah. Iya udah gak ada suaranya masih doa aja. Biar tahu diri kita, ya. Biar tahu diri kalau berdoa. Jangan panjang-panjang. Jangan semua apa yang kita hafal kita baca. Seperlunya aja. Ini aja. Ya. Iya. Iya, begini. Ada apa yang kita baca kita kagak ngerti dapat pahala, ada. Namanya Quran. Ya. Quran itu kita baca al-muta'abbadu bitilawati, kita baca aja dapat pahala. Kagak ngerti dapat pahala. Tapi kalau kita berdoa, kemudian kita kagak ngerti, lah kagak bakalan diterima. Pak, bagaimana kita mau diterima? Minta orang kita sendiri aja kagak ngerti apa yang kita minta. Paham nggak? Tapi
Kalau ada yang ngasih tahu gitu, nih doa buat ini panjang kita baca, tapi maksudnya kita tahu, kita baca, masih dapat pahala. Karena intinya kita tahu, maksud yang kita baca kita tahu. Iya, kalau misalkan kita tahu maksudnya, itu dapat pahala. Tapi kalau misalkan kita agak tahu ini yang kita agak tahu, kita minta, mana panjang banget, sampai bererot, kayak petasan ceplik. Nah, lo kagak diterima lagi. Gitu. Makanya kita berdoa, kita harus tanya orang yang ngasih doa kita, ini maksudnya apa? Minimal maksudnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Doa, ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Baca. Gitu. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Baca. Gitu. Allahumma apa izzal Islam wal muslimin wansur. Ngerti apa kagak? Kagak ngerti saya nih guru. Jangan baca. Tanya dulu. Paham apa kagak maksud apa yang dibaca? Ada yang nerangin, maksudnya Allahumma izzal Islam wal muslimin, maksudnya gini-gini. Paham kita, baca. Gitu. Awas Pak. Kalau kagak ngerti enggak diterima. Gitu. Itu doa loh. Karena logika kita mengatakan kita berdoa kita agak ngerti, kita minta kita agak paham apa yang kita minta. Tapi itu udah dibaca sama orang banyak, si Ustadz Anu baca, dia ngerti. Tapi ngikutin maknanya dari dia aja, letak dulu, nanya dulu, ngaji dulu. Gitu. Ya, ada itu penjelasannya dalam kitab, kalau nggak salah Risalatul Mu'awana atau apa gitu, pernah saya baca itu. Jadi doa itu yang kita nggak paham nggak dikabul, nggak diijabah gitu. Yang enak doa kita ngerti, kita paham, kita memahami, kita menghayati, masuk jadinya pas gitu. Ketahuan Pak, orang doa ngerti apa kagak dari intonasinya, dari titik komanya ngerti ini orang, paham berarti gitu. Kalau dia kagak ngerti, wah itu titik dilanggar. Koma dia berhenti, dilanggar, giliran disuruh berhenti, giliran dia disuruh baca, dia berhenti. Nah itu gitu ya, itu intinya untuk doa harusnya seperti itu, ada adabnya. Kalau saya sih menyarankan kita berdoa, apa yang kita bisa, kita udah bisa baca, kita sudah memahami maksud dan tujuannya, itu aja. Walaupun kita nggak harus paham satu persatu gitu, tapi maksud umumnya globalnya kita paham gitu.